Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otopsi adalah sebuah pekerjaan atau profesi yang cukup menantang dan menguji nyali pelakunya. Dalam kasus tertentu, otopsi sangat membantu pihak kepolisian untuk menentukan sebab dan waktu kematian seseorang. Dalam film kali ini, kita akan mengupas sebuah kisah tentang seorang anak dan ayah yang bekerja sebagai ahli forensik ditugaskan untuk mengotopsi sesosok mayat tanpa identitas. Ada berbagai kejadian aneh di luar nalar yang dialami oleh keduanya ketika berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi kepada mayat itu. Lalu seperti apa ceritanya? Okelah, tanpa banyak itu lagi, langsung saja kita ke reviewnya dan tetap di channel Mondays Movie. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keadaan yang porak-poranda, luluh lantah berantakan, dan tak bisa dibayangkan seperti apa kejadian yang telah menimpa rumah tersebut. Ditemukannya beberapa mayat di sudut rumah mengindikasikan bahwa kejadian yang telah menimpa mereka merupakan kejadian yang tak biasa. Setidaknya ditemukan 4 jasad yang terbujur kaku sudah tak bernyawa dengan sebab kematian yang bervariasi. Sebuah pisau dan sepucuk senjata api menjadi alat yang digunakan oleh korban untuk menghabisi nyawanya sendiri. Saya tegaskan kembali, alat itu digunakan oleh korban untuk menghabisi nyawanya sendiri. Artinya para penyidik tidak menemukan dugaan bahwa mereka dihabisi oleh orang lain. Indikasi justru mengarah ke sebuah fakta bahwa mereka sengaja melakukan upaya bunuh diri yang entah apa alasan yang mendasari perbuatan tersebut. Dan yang lebih aneh serta membuat polisi tak habis pikir, di sana ditemukan sesosok wanita yang terkubur dalam basement rumah itu. Dari mayat itu tidak ditemukan identitas tentang siapa nama atau asal muasal mayat tersebut. Dan yang membuat polisi semakin tak habis pikir dengan mayat itu, pada tubuhnya tidak ditemukan sama sekali bekas luka sedikit pun. We got an ID on her? No, sir. Doesn't look like someone broke in. Not a scratch on the outside of the house either. Sementara itu di tempat lain film menceritakan 2 orang ahli patologi, yaitu seorang dokter forensik yang bernama Tommy serta anaknya yang bernama Austin. Keahlian mereka dalam melakukan otopsi tidak pernah diragukan oleh pihak kepolisian. Skill serta pengetahuan mereka tentang sebuah mayat selalu membuahkan hasil yang cukup mengesankan tentang misteri yang bisa dipecahkan dan alasan bagaimana sesosok mayat bisa meninggal. Malam itu Austin kedatangan sang kekasih yang bernama Emma karena mereka sudah janjian sebelumnya. Namun sebelum itu, Emma penasaran dengan pekerjaan kekasihnya yang setiap hari harus berurusan dengan mayat. Emma penasaran bagaimana seseorang bisa tahan terhadap sebuah kondisi di mana harus setiap hari melihat keadaan mayat yang sudah tidak berbentuk lagi. Jelas untuk ukuran seseorang yang baru pertama kali melihat hal itu merupakan pemandangan yang terbilang seram. Emma kemudian meminta izin kepada Tommy untuk melihat salah satu di antara mayat-mayat itu. Kebiasaan kedua orang itu yang selalu memakaikan sebuah lonceng pada mayat menimbulkan rasa penasaran tersendiri untuk Emma. Apa kegunaan benda tersebut? Tommy menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah metode kuno untuk menentukan bahwa mayat-mayat itu benar-benar sudah mati. Meskipun dalam beberapa kasus, kecil kemungkinan sesosok mayat masih hidup ketika sudah dibawa ke tempat itu. What's that for? Make sure he's dead. So if they heard a ting, they knew somebody down there wasn't quite ready to go. Ketika akan hendak pergi bersama Emma, rumah Austin kedatangan mayat tadi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa mayat itu tidak memiliki identitas. Dalam kasus ini sebutan untuk mayat dengan kondisi seperti itu biasa disebut dengan jendo. Maksud polisi ialah untuk mencari tahu apa yang terjadi pada mayat itu. Untuk mencari informasi siapa mayat itu mungkin akan sulit karena di dalam tubuhnya sama sekali tidak ditemukan identitas yang menerangkan siapa wanita itu. Mungkin laporan tentang bagaimana wanita itu meninggal bisa memberi informasi dari mana mayat itu berasal. Tapi yang tak mereka sadari, justru ini adalah awal atau titik pertama dari sebuah bencana yang akan menimpa mereka selanjutnya. Karena para polisi meminta laporannya malam itu juga, Tommy tidak punya pilihan lain dan harus melakukan otopsi bersama ayahnya. Hal itulah yang membuat Austin harus mengurungkan niatnya untuk pergi bersama Emma.
Austin berjanji bahwa otopsi ini tidak akan lama dan akan segera menemui Emma jika semua urusannya sudah beres. He needs my help right now. 11 o'clock, I'm all yours. I promise. Tak ingin membuang waktu lagi, Tommy dan Austin memutuskan untuk memeriksa mayat itu. Keanehan mulai tampak jelas ketika Austin memeriksa mata dari mayat yang terlihat tidak mempunyai pupil. Kondisi seperti itu lumrah dimiliki oleh seseorang yang mengalami kondisi buta pada matanya. Namun yang aneh, Tommy dan Austin mengetahui kondisi seperti itu tidak dimiliki oleh mayat itu sejak lahir. Artinya, keadaan buta pada mayat itu disebabkan karena faktor dari luar. Tapi yang aneh, tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik yang diterima oleh mayat itu yang bisa menyebabkan dirinya mengalami kebutaan. Selain itu, keanehan lain tampak dari pergelangan kaki si mayat yang mengalami patah pada tulangnya. Dan lagi-lagi, Tommy dan Austin dibuat tak habis pikir bagaimana seseorang bisa mengalami patah tulang tanpa merusak jaringan luar dari kulitnya. Her wrists and ankles are fractured. Her joints are shattered. How do you break your wrists and ankles without any outward signs? Ketika dilakukan pembedahan, hal aneh kembali terjadi ketika tubuh mayat itu mengeluarkan darah segar. Fenomena ini jelas sangat tak masuk akal karena hal itu hanya akan terjadi kepada mayat yang baru saja meninggal. Sementara kondisi tubuh mayat itu menandakan bahwa dia telah lama meninggal. Selain itu, paru-paru pada mayat itu tampak gosong seperti mengalami luka bakar tingkat 3. Organ tubuh itu jelas-jelas seperti ada yang membakar jika dilihat dari kondisinya saat ini. Namun yang menjadi misteri, bagaimana sebuah paru-paru yang berada di dalam tubuh bisa terbakar. Sementara tubuh mayat itu tampak mulus seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Inti dari pembedahan itu memunculkan sebuah kesimpulan bahwa organ dalam mayat itu mengalami sebuah kerusakan. Sementara jaringan luar pada tubuh mayat itu sama sekali tidak mengalami luka sedikit pun. Expect the body to be covered in third-degree burns. It's like finding a bullet in the brain with no gunshot wound. Selanjutnya, Austin dan Tommy kembali melakukan pembedahan tahap ketiga yang akan membedah saluran pencernaan pada mayat itu. Kali ini, kedua orang itu menemukan sebuah kelopak bunga yang berada dalam lambung mayat itu. Bunga tersebut merupakan tanaman endemik dari belahan bumi sebelah utara, sehingga didapat sebuah informasi bahwa kemungkinan besar mayat ini berasal dari wilayah tersebut. Selain benda itu, Tommy menemukan sebuah benda lain yang cukup aneh, yaitu sebuah gigi geraham yang terbungkus kain bertuliskan huruf Romawi. Setelah ditelusuri, huruf-huruf itu biasa digunakan oleh masyarakat pada abad pertengahan. Dan jika semua asumsinya benar, maka bisa didapat sebuah kesimpulan yang cukup mengherankan tentang sebuah fakta bahwa mungkin mayat itu hidup di zaman tersebut. It looks like some kind of... Semakin lama mayat itu dibedah, semakin hal-hal aneh sering terjadi di tempat itu. Sebuah anomali aneh kali ini terjadi di tempat itu yang secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas lampu pada ruangan itu tiba-tiba meledak seperti terkena sebuah gelombang kejut dari sebuah ledakan. Tempat itu benar-benar kacau setelah kejadian tersebut. Hey, Dad. I think maybe we should get out of here. Sadar ada yang tidak beres, Tommy dan Austin kemudian memutuskan untuk pergi dari sana. Mereka seperti mengalami sebuah teror setelah mengotopsi mayat itu. Namun sayang, jalan keluar atau pintu tempat rumah itu terhalang oleh sebuah pohon yang tumbang akibat badai yang telah terjadi. Dengan kata lain, mereka telah terjebak di tempat itu yang entah sampai kapan. Selain akses pintu yang terhalang, ternyata jaringan pada HP juga lenyap. Bahkan saluran radio yang biasa mereka gunakan tiba-tiba tidak mendapatkan sinyal. Hal ini jelas semakin menambah mencekam keadaan di tempat itu. This is Tommy Tilden. It's an emergency. We need help. Sheldon, we're trapped down here, goddamn. Sheldon, please. Selain hal-hal aneh, teror dari makhluk lain rupanya diterima oleh Tommy dan Austin kala itu. Mereka melihat dengan jelas kehadiran sesosok makhluk asing di luar pintu. Akan tetapi, hal itu tidak lantas membuat Austin takut dan justru malah merasa kesal dengan apa yang telah terjadi. Untuk itu, dia pun memutuskan sesuatu yang cukup bernyali, yaitu akan membakar mayat itu menggunakan bahan bakar.
Setelah itu api dengan lahap membakar seluruh ruangan di tempat itu. Keadaan panik diperlihatkan oleh Tommy yang sama sekali tidak menduga bahwa api akan menjalar secepat itu. Tapi tak lama kemudian, sebuah fenomena aneh kembali muncul ketika secara tiba-tiba api yang membakar tempat itu padam begitu cepat. Dan yang tak kalah mengejutkan, jasad itu tampak masih mulus seperti tidak pernah terjadi apa-apa pada tubuhnya. Yang padahal jelas-jelas kita melihat tadi Austin telah membakar mayat itu. Kepanikan semakin melanda Tommy dan Austin ketika mereka mendengar sebuah bunyi lonceng diiringi sebuah jejak kaki. Jika suara itu bersumber dari sesosok jenazah yang ada pada peti pembakaran, jelas hal itu adalah hal yang mustahil, karena bagaimana mungkin sesosok mayat bisa hidup kembali. Suara itu pun kian mendekat seakan-akan ingin memberikan teror kepada mereka. Tommy dan Austin kemudian mencoba untuk masuk ke sebuah lift guna menghindari sosok tersebut. Akan tetapi, karena lift macet, Tommy kemudian memutuskan untuk menghadapi sendiri mayat itu. Dengan sebuah kapak yang berada di genggamannya, Tommy kemudian mengayunkan senjata itu ke arah mayat tersebut. Dan yang terjadi... Alangkah dibuat terkejutnya Austin ketika dia menyadari bahwa ternyata sosok yang telah dikapak telah dihantam oleh ayahnya tadi. Ternyata dia adalah Emma, sang kekasih yang kembali ke tempat itu. Dalam keadaan mencekam, Austin berpikir bahwa mungkin saja ada sesuatu yang membuat mayat itu melakukan semua ini. Jika memang mayat itu menginginkan mereka mati, maka hal itu mungkin sudah terjadi ketika mereka mengotopsinya. Austin yakin bahwa ada yang dia inginkan dari mereka. Untuk itu, karena sudah kapalang edan, Austin dan Tommy kemudian memutuskan untuk kembali membedah mayat itu dan bertekad akan mengakhiri semua kekacauan ini. We could just figure out how she died. You want to go back in there? If we stay here, we're dead. Ternyata kembali mengotopsi mayat itu bukanlah solusi yang mereka inginkan. Karena semakin mereka mengetahui tentang misteri dari mayat itu, semakin mereka diliputi keadaan mencekam. Mereka mendapatkan sebuah fakta setelah membedah sampel otak mayat kemudian melihatnya di sebuah mikroskop. Austin dan Tommy sungguh dibuat tak percaya ketika sel-sel dalam otak mayat itu masih hidup dan normal. Itulah kenapa mereka tidak bisa menemukan sebab kematiannya. Karena ternyata selama ini mayat itu bisa dikatakan masih hidup meskipun semua organ mayat itu telah hancur. Namun sel-sel dalam tubuhnya sama sekali tidak mati. That's why we couldn't find cause of death. She's still alive. Setelah itu Austin mencoba meneliti sebuah kain yang ditemukan dalam tubuh mayat itu. Dan setelah ditelusuri, tulisan pada kain itu memang dipastikan berasal dari abad pertengahan. Tulisan itu sendiri merupakan sebuah chapter atau ayat dari Alkitab. Setelah kutipan itu dibacakan, Tommy dan Austin semakin yakin bahwa semua ini berhubungan dengan sesuatu yang kurang familiar pada zaman ini, yaitu sihir. Diduga mayat itu adalah korban dari fitnah sebuah sekte yang menganggap bahwa dia adalah seorang penyihir. Kemungkinan saat itu dia disiksa jika melihat semua bekas luka yang ada pada organnya. Dan celakanya, kedua orang itu sadar bahwa ini adalah semacam kutukan bagi seseorang yang telah berurusan dengan jasad itu. Karena sejatinya, mereka seharusnya langsung saja mengubur mayat itu, bukan malah mengotopsinya. Sehingga apa yang menimpa mayat itu dipastikan akan menimpa Tommy pula. And their blood shall be on their own heads. They are a witch. They tortured her mercilessly. The ritual. Tommy yang sadar bahwa dirinya telah menerima kutukan mayat itu kemudian meminta agar dia saja yang menjadi korban. Jangan lakukan hal yang sama kepada Austin. Setelah itu terjadi sebuah fenomena yang cukup aneh ketika tubuh Tommy tiba-tiba merasakan sakit yang hebat. Sementara tubuh mayat itu kembali utuh secara normal. Semua jaringan dan organ pada mayat itu kembali normal seperti semula. Setelah kejadian itu, Austin kemudian mendengar seseorang memanggilnya.
Dia merasakan bahwa kutukan itu sudah berakhir. Tapi ternyata apa yang dipikirkan Austin tidaklah sepenuhnya benar. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba kejadian absurd terjadi ketika Austin mendengar orang memanggilnya, justru malah bernyanyi. Austin yang mendengar hal itu jelas tak habis pikir dan bercampur rasa tak percaya. Dalam keadaan itu, dia kemudian melihat sesosok ayahnya yang tiba-tiba berada di hadapannya, hingga membuatnya kaget dan jatuh ke lantai hingga membuatnya meninggal. Dan film pun resmi berakhir sampai di sini. I can't, it won't. No, I'm trying, it's stuck. Open up your heart, so let the sun shine in. Untuk alur ceritanya, film ini memang terbilang unik dan konsep tentang otopsi mayat dari abad pertengahan juga anti mainstream. Namun pada scene tentang orang yang bernyanyi dan cara kematian Austin, aduh gimana ya? Ya antum bisa nilai sendirilah. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih, dan terima kasih. Tetap di channel Mondays Movie.